Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 155 yang berjudul Koma Inu yang tidak berguna. Pada awal panel, sambil memperlihatkan ayah Hakuji yang sedang batuk darah, Hakuji atau Akaza bertanya pada dirinya sendiri mengapa orang sakit selalu meminta maaf karena keadaannya sendiri dan meminta maaf karena tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian, sambil memperlihatkan Hakuji yang sedang merawat Koyuki yang sedang sakit, di sini Hakuji menjelaskan lagi kalau menurutnya mungkin mereka yang sakit hanya mencoba ingin hidup mandiri. Dan kalau mereka batuk, mungkin hanya ingin bernafas dengan normal. Lalu Hakuji juga menganggap kalau yang sebenarnya paling menderita adalah mereka sendiri yang sakit. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kemudian masih menampilkan Hakuji yang merawat Koyuki di sela-sela latihannya. Di sini saat Koyuki sedang dirawat, dia pun meminta maaf kepada Akaza karena dia Hakuji jadi tidak bisa berlatih dan bermain karena telah merawatnya. Lalu di saat yang sama juga, masih saat Koyuki terbaring sakit, Hakuji atau Akaza pun menjelaskan kalau tubuh Koyuki sangatlah lemah dan dia harus terus didampingi bahkan sepanjang malam. Dan Hakuji juga merasa kalau dirinya sampai-sampai harus mengganti pakaian dan juga kain di dahinya. Dan selain itu, Hakuji mengatakan bahkan untuk kesehatannya, Koyuki harus sering meminum air. Dan ketika dia ingin pergi ke kamar mandi, dirinya Hakuji harus menggendongnya. Kemudian, sambil menampilkan flashback Hakuji yang merawat ayahnya yang sedang sakit, di sini dia menjelaskan kalau dirinya pernah merawat ayahnya sebelumnya. Jadi Hakuji menganggap kalau dia sudah terbiasa untuk merawat seseorang dan itu bukanlah hal yang sulit untuknya. Lalu masih sambil memeras kain kompresan untuk Koyuki, Hakuji pun menjawab perkataan Koyuki sebelumnya. Dia mengatakan kepada Koyuki untuk jangan khawatir kepadanya karena sejak dulu dirinya tidak pernah berpikir untuk bermain dan setiap memiliki waktu luang, dirinya selalu mengisinya dengan berlatih. Namun, Koyuki menyuruhnya untuk mengganti kebiasaan merawatnya dengan bermain dan menyuruh Akaza untuk mengikuti acara kembang api. Tetapi, Hakuji mengatakan lagi kalau jika Koyuki sudah baikan dari sakitnya, maka dirinya, Hakuji, akan menggendongnya untuk menonton bersamanya kapanpun. Sehingga perkataan tersebut pun membuat Koyuki terkejut dan terharu mendengarnya dan serta membuat Koyuki menangis. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Hakuji pun menjelaskan lagi kalau satu-satunya hal yang membuatnya jengkel ketika merawat Koyuki adalah ketika Koyuki tiba-tiba menangis di tengah obrolannya tersebut. Walaupun menurut Hakuji, berbaring di tempat tidur terus-menerus pasti menyebalkan. Kemudian setelah itu, Shin pun memperlihatkan Keizo dan Hakuji yang saling mengobrol saat sedang meminum di sumur setelah pelatihannya. Di sini mereka pun berbincang-bincang tentang arti nama Hakuji tersebut, yang mana Haku dalam nama Hakuji berasal dari kata koma atau koma inu. Yang mana di sini Keizo menganggap kalau arti nama tersebut memiliki makna yang sama dengan dirinya, yaitu ada hal-hal yang harus dilindungi dan itu sama seperti sang koma inu atau anjing yang melindungi sebuah kuil. Di sini, Hakuji menjelaskan kalau gurunya yaitu Keizo, yang bahkan bukan seorang samurai, bisa berhasil memiliki tanah dan dojo-nya sendiri. Dan pada masa lalunya, Hakuji menjelaskan kalau gurunya pernah menyelamatkan seseorang pria tua yang diserang oleh bandit. Dan si pria tua tersebut terkesan dengan teknik bela diri Soryu-nya. Dan kemudian pria tua itu memberikan dojo tua miliknya kepada Keizo karena dia tidak punya penerus. Akan tetapi selain itu, ada juga orang-orang yang menginginkan tanah dan dojo tersebut. Dan mereka orang-orang yang iri terhadap Keizo pun merasa tidak senang dengan dojo yang telah diberikan kepada Keizo. Bahkan dojo Kenjutsu yang letaknya bersebelahan dengan dojo bela diri Soryu, mereka selalu saja mengusik dojo Soryu milik Keizo.
Sehingga karena itulah Dojo Soryu tidak pernah mempunyai murid. Dan karena itu juga Akaza menganggap kalau berlatih di tempat ini dan merawat Koyuki dapat menyembuhkan hatinya. Lalu, setelah beberapa tahun berlalu, masih saat Hakuji selalu membantu Koyuki dan merawat rumah dojonya. Di sini Hakuji menjelaskan, setelah 3 tahun kemudian, Hakuji pun menginjak usia 18 tahun dan Koyuki menginjak usia 16 tahun. Dan Hakuji menganggap kalau di umur 16 tahun tersebut, Koyuki sudah mampu berdiri sendiri kembali dan sudah mulai bisa hidup dengan normal tanpa penyakit yang mengganggunya. Lalu setelah itu, saat Hakuji sedang mengepel lantai, dia pun dipanggil oleh gurunya untuk berbicara. Dan saat mereka berbicara, yaitu gurunya Keizo pun menawarkan Hakuji untuk meneruskan dojonya dan memiliki Koyuki sebagai pendamping atau istrinya. Sehingga hal tersebut pun membuat Hakuji terkejut dan membuat wajah Hakuji dan Koyuki pun memerah. Lalu sambil menampilkan Hakuji yang menerima penawaran tersebut dari gurunya, dia pun menjelaskan walaupun dirinya adalah mantan kriminal yang mempunyai tato kriminal, dirinya tidak pernah membayangkan bisa memiliki masa depan yang dimana ada orang yang mau mencintai dirinya. Lalu saat mengingat surat ayahnya, Hakuji pun merasa kalau apa yang dikatakan oleh ayahnya selama ini memang benar. Dan Hakuji pun bertanya-tanya apakah dirinya bisa menemukan jalan hidup yang benar bagi dirinya sendiri. Lalu Hakuji pun menjelaskan lagi kalau harapan yang sudah lama hilang di mana dirinya bisa memperbaiki hidupnya terus membesar, bahkan hingga dirinya tidak bisa mengendalikannya. Dan pada saat itu dirinya Hakuji ingin melindungi 2 orang ini, yaitu gurunya dan Koyuki, bahkan walaupun dirinya harus mengorbankan nyawanya. Namun sambil memperlihatkan gurunya dan Koyuki yang senang akan jawaban dari Hakuji, di sini Hakuji menjelaskan kalau tetapi dirinya tidak pernah membayangkan bahwa mereka, keluarga barunya, telah diracuni. Lalu di sini sambil memperlihatkan Akaza yang berkunjung ke makam ayahnya, dia menjelaskan kalau dia mengunjungi makamnya untuk memberitahukannya tentang pernikahannya dengan Koyuki. Dan saat dirinya kembali ke dojo sebelum matahari terbenam, beberapa orang dari dojo lain pun sedang berkumpul di rumah dojo gurunya. Dan saat salah satu teman Hakuji dari dojo lain menghampirinya, sebelum itu Hakuji pun sudah merasakan suatu kekhawatiran. Di sini dia menjelaskan kalau dia merasa sakit dan diafragma matanya terasa kejang-kejang dan perasaan buruk tersebut membuatnya merinding. Lalu saat teman Hakuji dari dojo lain datang menghampiri Hakuji, sambil menangis dia pun memberitahu Hakuji tentang apa yang terjadi. Orang tersebut mengatakan sambil menangis kalau seseorang telah meracuni sumurnya. Dan itu semua terjadi karena orang-orang dari dojo lain tersebut tidak bisa mengalahkan Hakuji dan gurunya Keizo dalam pertarungan langsung. Bahkan hingga orang yang memberitahu info tersebut mencaci orang yang melakukan perbuatan tersebut dan mengatakan kalau gurunya dan Koyuki juga telah meninggal. Kemudian setelah Hakuji diberitahu tentang keadaannya tersebut, dia pun langsung terdiam. Dan sambil pergi menemui mayat Koyuki dan gurunya, di sini Hakuji merasa kalau ketika orang yang disayanginya sedang dalam bahaya, dirinya tidak pernah berada di sana walaupun dia sudah membuat janji. Lalu setelah itu, Shin pun memperlihatkan flashback saat Koyuki datang bersama Hakuji untuk menonton kembang api tahun baru di desa. Dan pada saat itu, Koyuki bertanya kepada Hakuji apakah dia benar-benar ingin hidup dengannya dan apakah dia ingat percakapan mereka tentang kembang api saat mereka masih kecil. Namun, dengan kebingungannya, Hakuji pun mengatakan kalau dirinya tidak mengingatnya. Lalu Koyuki pun mengatakan lagi kalau percakapan tersebut dia sangat senang mendengarnya tentang ketika jika tidak dapat menonton kembang api tahun itu, maka kau masih bisa menontonnya tahun berikutnya, ucap Akaza pada saat itu kepada Koyuki. Kemudian Koyuki pun menjelaskan kepada Akaza walaupun dirinya senang akan hal itu, namun Koyuki sama sekali tidak merasa pernah membayangkan masa depan tersebut, di mana dirinya bisa melihat tahun depan atau tahun depannya lagi. Lalu sambil memperlihatkan ibunya yang mati, Koyuki menjelaskan
kalau ibunya pada saat itu juga berpikiran yang sama dengannya, karena dia tidak ingin melihat dirinya Koyuki mati, dan karena itulah ibunya mati bunuh diri. Dan selain itu, Koyuki juga percaya di satu sisi Koyuki merasa kalau ayahnya sudah menyerah, dan kemudian sambil terharu dia mengatakan kalau Hakuji telah memberinya keyakinan dan harapan akan masa depan untuknya. Lalu sambil memegang tangan Hakuji, Koyuki pun mengatakan dengan memuji Hakuji sebagai orang yang mengagumkan. Dan kemudian Koyuki bertanya apakah dia ingin menjadi suaminya. Lalu sambil memegang kembali tangan Koyuki dan sambil memperlihatkan kembang api di backgroundnya, Hakuji pun mengiyakan dan mengatakan kalau dirinya akan menjadi lebih kuat dari siapapun agar dapat melindunginya dari apapun. Lalu sambil memperlihatkan Koyuki yang menangis bahagia, di sini Hakuji menjelaskan kalau pada akhirnya semua itu hanyalah omong kosong karena dirinya tidak bisa mewujudkan apapun yang dijanjikannya. Dan sambil memperlihatkan langit malam saat tragedi kematian Koyuki dan gurunya, di sini dijelaskan kalau detail dari insiden tragis hari itu tercatat dan disimpan di kantor hakim. Lalu sambil memperlihatkan foto para anggota dojo Kenjutsu, di sini dijelaskan sesuai catatan hakim kalau setelah keluarga dari dojo Soryu diracuni, murid yang selamat yaitu Hakuji pun menyerang dojo Kenjutsu terdekat dan membunuh 67 orang yang ada di dalam dojo Kenjutsu tersebut dengan tangan kosong. Lalu sambil memperlihatkan Akaza yang marah dengan kepalan tinjunya dan sambil memperlihatkan Akaza yang memenggal murid dojo Kenjutsu dengan tangan kosong dan memukul hingga menghancurkan tubuh, dan juga memperlihatkan beberapa mayat-mayat manusia. Di sini dijelaskan dalam catatan hakim kalau tengkorak yang remuk, organ dalam yang hancur, jenazah yang ada ditemukan dalam keadaan hancur dan sudah tidak berwujud. Tak hanya itu, bahkan bagian tubuh yang tidak bisa ditemukan dan pemandangan di dalam dojo tersebut benar-benar seperti neraka. Dan juga bahkan rahang, otak, bola mata, dan bagian tubuh lain tercecer sampai ke tembok dan langit-langit. Dan kejadian tersebut pun sampai-sampai membuat pelayan dojo tersebut syok dan menjadi gila. Dan di sini juga dijelaskan kalau cerita tersebut pun sangat aneh dan tidak masuk akal karena catatan itu dianggap sebagai dongeng belaka selama 30 tahun sebelum akhirnya dihapus. Lalu di sini setelah Akaza membantai seluruh murid dojo Kenjutsu yang mengganggunya, sambil berlumuran darah, dia pun pergi keluar di pinggir sungai dekat jembatan ke arah pulang. Dan sesampainya di jembatan, dia pun bertemu dengan Muzan Kibutsuji. Dan di sini di jembatan tersebut, saat berhadapan dengan Akaza, Muzan mengatakan kalau dirinya tidak ingat pernah mengirim iblis ke daerah ini. Tetapi setelah mendengar kabar di daerah ini ada keributan mengenai iblis, dirinya pun datang jauh-jauh kemari. Namun sambil tersenyum kecil, Muzan pun mengatakan lagi kalau sayangnya yang ditemukannya adalah ternyata manusia biasa, dan itu membuat dirinya sangat kecewa. Namun setelah Muzan mengatakan hal tersebut, Hakuji pun menyuruhnya untuk menyingkir atau jika tidak dirinya akan membunuhnya. Namun saat Hakuji sedang mengatakan hal tersebut, dengan sangat cepat Muzan pun sudah berada tepat di dekat di hadapannya. Dan kemudian saat Hakuji akan menyerangnya, dengan sangat cepat Muzan pun langsung menyerang Hakuji lebih dulu dengan menusukkan tangannya ke wajah Hakuji hingga menembus kepalanya. Dan di saat yang sama, masih sambil tersenyum, Muzan pun mengatakan kalau dirinya berencana membuat 12 iblis yang kuat dan bertanya kepadanya apakah dia bisa menahan banyaknya darah yang diberikan kepada Muzan. Lalu sambil Muzan memberikan darahnya kepada Hakuji melalui tangannya yang sudah menusuk kepala Hakuji, sambil terbata-bata Hakuji pun mengatakan kalau dirinya sama sekali sudah tidak peduli. Kemudian sambil memperlihatkan Hakuji yang sudah menjadi iblis yang membunuh pemburu iblis, memperlihatkan ingatan masa lalu Koyuki bersama gurunya dan kepalan tangan Akaza. Di sini Akaza menjelaskan kalau dirinya menjadi iblis dan kehilangan ingatan-ingatannya. Dan Akaza juga merasa kalau sekali lagi dirinya menginginkan kekuatan walaupun sudah tidak ada apapun yang bisa dirinya lindungi. Dan di sini Akaza merasa benar-benar tidak ingin hidup di dunia yang membuatnya kehilangan keluarganya, dan juga selama ratusan tahun dirinya terus membunuh tanpa tujuan yang jelas.
Lalu sambil memperlihatkan Akaza yang memeluk Koyuki sambil menangis terseduh-seduh. Di sini dijelaskan kalau pada akhirnya Akaza menganggap kalau semua kisahnya itu hanyalah sebuah cerita menyedihkan, menggelikan, dan tidak menarik. Dan berikut adalah pembahasan chapter 155 Kimetsu no Yaiba, yaitu Masa Lalu Akaza Part 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.